Halo guys, dengan Mimin di sini. Oke, kita lanjutkan manhwa yang Mimin kasih judul skill yang diremehkan tapi OP di tangan orang yang tepat. Oke, ini adalah episode kelima. Untuk teman-teman yang baru saja gabung bisa cek ke playlist, oke? Dan untuk teman-teman yang sudah mau komentar dan like video Mimin ucapkan terima kasih banyak. Dan like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak suka. Oke, kita langsung ke video. Gasken bosku. Di episode sebelumnya Sangwoo yang menjelaskan semua rencananya kepada Kang Junmo, dan itu juga sudah menjadi rencana mereka. Mereka berdua pun membuat janji untuk bertemu dalam 2 hari lagi. Lalu cerita memperlihatkan gedung yang sangat megah dan indah, yaitu gedung yang bernama Hunter Market. Penjelasan singkat, Hunter Market merupakan tempat perdagangan yang menyediakan senjata dan baju zirah untuk para hunter. Bisa dibilang mall lah ya. Karena skalanya sangat besar, Hunter Market memiliki semua yang dibutuhkan oleh para hunter. Lalu cerita memperlihatkan kepada kita seseorang yang sedang memakai baju zirah tempur atau baju zirah dengan sangat gagahnya. Setelah itu diperlihatkan Kang Junmo yang sedang berdiri di sana bersama seseorang yang melihat ke arah orang yang baru saja mencoba baju zirah. Baju ini dibuat dengan bahan titanium dan juga baju zirah ini sangat cocok saat Anda kenakan. Saya dapat menjamin kalau baju zirah ini dapat menahan serangan dari monster kelas E, kata orang yang di samping Kang Junmo yang menjelaskan baju zirah dagangannya yang sedang dicoba. Yaps, orang yang sedang mencoba baju zirah itu adalah sang MC kita, Sangwoo. Baju ini sangat nyaman, saya juga suka menggunakannya, kata Sangwoo yang menggunakan baju zirah itu dengan sangat senang. Baju zirah yang Sangwoo kenakan memang bagus, layaknya baju seorang tentara profesional. Ada juga tempat untuk menaruh senjata di tiap sisinya. Yaps, untuk senjata saya akan menggunakan pistol sebagai senjata utama. Jadi untuk saat ini sudah cukup, kata Sangwoo dengan sangat santai. Lalu Sangwoo membeli 3 set baju zirah yang dia kenakan, 2 untuk klonnya, 1 untuk dirinya sendiri. Setelah Sangwoo membeli baju zirah, dia keluar dari tempat itu dan pergi mengajak Kang Junmo untuk pergi ke tempat yang menjual skill. Karena Sangwoo ingin membeli skill yang dia butuhkan untuk cepat menjadi kuat. Tibalah mereka ke tempat toko yang menjual berbagai jenis skill. Di dalam toko tersebut terpajang bola seperti bolanya Dragon Ball, dan mereka mencari di tempat itu sambil melihat-lihat bola yang terpampang di sana satu persatu. Setelah mereka berdua mencari beberapa saat, Sangwoo berhenti ke tempat salah satu bola itu yang dipajang di sana, yaitu bola berwarna hijau. Ini dia, kata Sangwoo sambil melihat bola berwarna hijau itu dengan sangat bersemangat. Nama skill familiar. Deskripsi skill yang digunakan untuk berbagi indera perasa dan penglihatan dengan makhluk atau hewan yang dipanggil. Harga 129.800.000 won. Pusing dong Sangwoo saat melihat harga yang terpampang di sana. Hanya bisa menepuk jidat dengan pasrah saat melihatnya. Lalu Sangwoo menghampiri Kang Junmo dengan senyum yang sangat dipaksakan. Pak, sepertinya kita harus lebih mempererat hubungan kita dah, kata Sangwoo seraya mendekati Kang Junmo dengan niat yang pasti. Kang Junmo yang mengetahui niat dari Sangwoo, dia hanya bisa memasang mukanya yang membagongkan.
Ais, tapi aku hanya bisa memberikan gaji 50 juta untuk saat ini, jawab Kang Junmo sambil berlinang air mata di sudut matanya dikala melihat kalau uangnya akan pergi dari sisinya. Itu sudah cukup, kata Sang Wo dengan sangat senang setelah mendengar jawaban dari Kang Junmo. Terima kasih, aku akan mencicil sisanya nanti. Dan Anda jangan terlalu khawatir, karena kalau rencana saya ini berjalan dengan lancar, kita akan segera mendapatkan uang dengan sangat cepat. Tambahnya lagi, meyakinkan Kang Junmo setelah ditransfer uangnya oleh Kang Junmo. Setelah itu, Sang Woo langsung membeli bola yang berisikan skill yang sedang dia butuhkan saat ini. Singkat cerita, Sang Woo sudah berada di rumahnya. Di sana nampak barang-barang yang sudah Sang Woo beli dari Hunter Market. Setelah Sang Woo menaruh bola yang berisi skill yang dia butuhkan itu di depannya, Sang Woo lantas melihat buku petunjuk untuk menyerap skill itu. Sehabis membaca buku petunjuk itu, Sang Woo mengerti cara menyerap skill yang berada di dalam bola tersebut, yaitu dengan mengalirkan mana ke bola berisikan skill itu. Namun apabila Sang Woo tidak bisa melakukan itu, dia hanya perlu menekan alat yang sudah disediakan dengan catatan Sang Woo harus menyentuh bola skill itu saat menekan alat tersebut. Lalu Sang Woo pun mencari alat itu. Mungkin ini alatnya, gumam Sang Woo setelah menemukan alat yang dibutuhkan. Tanpa basa-basi lagi, Sang Woo pun langsung mencoba melakukan apa yang sudah dituliskan oleh buku petunjuk tersebut. Dia langsung menyentuh bola skill yang ada di depannya. Lalu dia pun menekan alat yang berada di tangan satunya. Setelah melakukan itu, keluarlah cahaya dari dalam bola skill tersebut. Dan boom! Sinar cahaya yang menerangi tempat itu menutupi pandangan yang ada di sana. Dibarengi dengan cahaya yang menyilaukan itu, keluarlah sebuah pemberitahuan. Skill familiar telah dibuka. Informasi skill: berbagi indera perasa dengan makhluk yang sedang Anda panggil atau kuasai. Setelah cahaya itu menghilang, Sang Woo merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak merasakan apapun setelah melakukan itu. Dan juga bola skill yang tadi berada di depannya hilang setelah ledakan cahaya tadi. Baiklah, sekarang skillku sudah siap. Nomor 1, nomor 2, berkumpul, ucap Sang Woo sambil bangkit setelah mendapatkan skill baru yang sedang dia butuhkan untuk menjadi kuat. Siap tuan, saya di sini, ucap kedua klon Sang Woo setelah dipanggil oleh Sang Woo. Ayo, kita pergi, kata Sang Woo mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Kembali ke 2 hari sebelumnya, saat Sang Woo dan Kang Junmo sedang berbicara, Sang Woo memberitahukan kepada Kang Junmo apa rencananya. Karena dia sedikit mengetahui tentang klonnya, dia mengatakan, meskipun klon saya memiliki stat setengah dari saya, namun mereka memiliki kendali lebih baik saat bertindak. Buktinya, saat tadi saya menyuruh klon saya untuk mendapatkan pukulan dari orang kuil Hyeseong, dia langsung menempatkan pukulan orang itu tepat ke kepalanya tanpa meleset dan ragu sama sekali, ujar Sang Woo kepada Kang Junmo. Kang Junmo yang mengetahui maksud dari Sang Woo bertanya, lantas apa yang ingin Anda lakukan tentang itu? Sang Woo langsung menjelaskan rencananya. Pertama, aku membutuhkan tempat latihan untuk melatih serangan jarak dekat dan jarak jauh. Saya akan membuat mereka berlatih sampai mereka bisa mencapai batas mereka. Lalu yang terakhir, saya membutuhkan skill familiar. Tambahnya lagi sambil menyeruput minuman yang ada di depannya.
skill familiar, bukannya itu skill untuk membagi indera dengan hewan yang dipanggil oleh seseorang. Tanya Kang Junmo yang masih bingung dengan rencana terakhir yang Sangwo katakan. Iya, benar, itu adalah skill yang membagi indera perasa, indera pendengar, penciuman, dan indera peraba dengan klon. Jadi itu sangat penting bagi saya, ucap Sangwo memberitahukan kepada Kang Junmo. Kembali ke saat ini, Sangwo yang tadi pergi bersama klonnya, dia menyuruh klonnya untuk pergi berlatih ke tempat bertarung dan menembak. Di sana, pelatih petarung dan pelatih penembak yang melihat ada yang datang untuk bergabung, mereka sontak senang dan menyambut klon Sangwo. Setelah bergabung, klon Sangwo langsung meminta kepada kedua pelatih itu untuk segera mengajari mereka berdua untuk bertarung dan menembak secara langsung. Terkejut kedua pelatih itu setelah mendengar itu. Apa? Kau ingin segera melakukan latihan langsung? Tanya kedua pelatih itu yang terkejut secara bersamaan namun di tempat yang berbeda. Setelah melihat tekad kedua klon Sangwo yang sangat teguh dan mantap, kedua pelatih itu pun menyetujuinya. Mereka berdua langsung mempraktekkan caranya dulu sebentar kepada kedua klon Sangwo. Bagaimana cara bertarung dan bagaimana menggunakan pistol. Mereka juga menanyakan kepada klon Sangwo apakah dia yakin ingin melakukan itu. Ya, saya yakin, jawab klon Sangwo dengan mata yang penuh akan tekad. Setelah menjawab, mereka berdua langsung melakukan persiapan akan latihan. Yang satu menggunakan tongkat sebagai ganti pedang dan yang satunya menggunakan pistol untuk menembak. Dan latihan mereka pun dimulai. Yang satu bertarung melawan Saitama, yang satunya melihat ke arah piring terbang sebagai sasaran untuk menembak. Dan bang! Seketika Saitama itu terkena pukulan dari klon Sangwo dan piring itu pecah dibidik oleh klon Sangwo satunya. Seketika terkejut dong kedua pelatih itu saat melihat apa yang barusan terjadi. Klon Sangwo bisa memukul orangnya dengan begitu mudah dan klon Sangwo satunya juga bisa membidik targetnya dengan sangat tepat di awal mereka berlatih bertarung dan menembak. Sedangkan Sangwo si pemilik klon, dia tidak mengikuti klonnya. Dia sedang berada di bawah sebuah jembatan yang sangat bersih dan rapi, tidak seperti di negara Konoha. Oke, lanjut. Setelah melihat ke sekelilingnya, Sangwo menghembuskan nafas. Lalu dia menutup matanya. Mari kita mulai. Aktifkan skill familiar. Keluarlah aura berwarna biru dari sekujur tubuh Sangwo yang menuju ke arah langit. Berkobarlah baju Sangwo yang dia kenakan. Dan ya, Sangwo memasuki tubuh klonnya yang sedang bertarung. Terlihatlah orang yang sedang bertarung dengan klonnya menyerang ke arah dirinya dengan tatapan yang tajam. Siat! Dihindarilah serangan orang itu yang menuju ke wajahnya dengan sangat tepat dan akurat, namun sangat dekat. Setelah menghindari serangan itu, klon Sangwo lantas bersiap akan menyerang balik. Kita tinggalkan klon Sangwo yang sedang bertarung. Sangwo kini berpindah ke tubuh klonnya yang sedang berlatih menembak. Setelah Sangwo memasukinya, klonnya sudah membidik targetnya dan dia sudah bersiap akan menembak. Dan melesatlah peluru itu ke arah targetnya dan biar pecah piring terbang yang menjadi target dari bidikan klon Sangwo. Setelah merasakan apa yang sedang klonnya lakukan,
Kesadaran Sangwo lantas kembali ke tempat tubuhnya sendiri. Aku bisa melakukan semua gerakan yang sedang klonku lakukan, ujar Sangwo dengan sangat percaya dirinya sambil membuka matanya. Setelah Sangwo kembali ke tubuhnya sendiri, dia lantas tersenyum dengan sangat lebar, sangat luar biasa. Mungkin pikirnya sambil melihat ke arah tangannya. Bersemangat dia melihat ke arah tangannya sendiri. Pengalaman yang baru saja aku rasakan, tekanan angin saat tongkat melewati diriku, dan guncangan tongkat saat bertabrakan, dentuman recoil saat sedang menembak, dan bau bubuk mesiu. Bahkan aku masih merasakan kelelahan. Tentu saja aku tidak melakukan itu semua sendiri. Itu semua dilakukan oleh klonku. Aku hanya merasakan apa yang sedang mereka lakukan. Tapi karena aku telah mengalami apa yang sedang klonku rasakan, aku merasa aku sudah bisa meniru apa yang sudah klonku lakukan sekarang, ujar Sangwo seraya melihat tangannya yang masih bisa merasakan sensasi saat klonnya melakukan itu semua. Saat Sangwo memikirkan itu semua, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa kekuatan dan refleksnya sudah meningkat. Bagus, sekarang aku bisa mencoba untuk latihan bertarung dan menembak secara bergantian, ujar Sangwo setelah melihat statnya yang meningkat. Lalu Sangwo pun mulai berkonsentrasi lagi. Aktifkan skill familiar. Keluar aura berwarna biru lagi dari tubuh Sangwo, melesatlah ke arah langit dan langsung ke klon Sangwo yang nomor 1. Di sana nampak klonnya yang hendak latihan tanding dengan sang pelatih. Dengan kuda-kuda dan persiapan yang sangat mengesankan, terlihat kuat perawakan si pelatih di hadapan klon Sangwo. Dia terlihat sangat kuat, ujar Sangwo saat melihat sang pelatih yang berada di hadapan klonnya tersebut. Orang-orang yang berlatih di sana sangat terkejut saat melihat kalau pelatih mereka sendiri yang akan melawan klon Sangwo. Mereka berdua pun bersiap akan melakukan pergerakan. Lalu pukulan demi pukulan dilontarkan oleh klon Sangwo dan si pelatih. Sedikit kewalahan si pelatih saat menangkis dan menyerang klon Sangwo. Serangannya belum matang, sepertinya dia belum terbiasa menggunakan tongkat. Tapi dia bisa menghindari semua serangan yang aku lontarkan. Apakah anak ini bisa membaca gerakanku? Pikir si pelatih seraya akan melancarkan serangannya ke arah klon Sangwo. Namun yang dapat begitu mudahnya ditangkis oleh klon Sangwo. Dengan muka yang sangat serius menatap si pelatih, klon Sangwo langsung menghempaskan tongkat milik si pelatih yang membuat si pelatih terkejut dibuatnya. Dan menyeranglah lagi klon Sangwo ke arah si pelatih, namun dapat ditahan juga oleh si pelatih. Serangannya cukup kuat, dia bisa meniru semua seranganku, pikir si pelatih terkejut saat melihat serangannya sudah bisa begitu mudahnya digunakan oleh klon Sangwo. Saat si pelatih menyerang lagi dengan cepat dan akurat, klon Sangwo begitu mudahnya bisa menghindari serangannya. Orang-orang yang melihat serangan si pelatih begitu mudahnya dihindari oleh klon Sangwo, mereka sontak terkejut. Namun tanpa basa-basi, klon Sangwo juga meniru gerakan si pelatih. Dan bang, serangan klon Sangwo yang kuat dan begitu cepat dapat ditangkis oleh si pelatih, namun masih mengenai
bahunya. Setelah terkena serangan itu, si pelatih mulai terpojok dengan rentetan serangan yang diberikan oleh Klon Sangwoo. Di saat Klon Sangwoo akan menyerang ke arah si pelatih, tiba-tiba si pelatih tersenyum saat melihat serangan dari Klon Sangwoo, dan dia pun menggunakan jurus andalannya dengan berjalan ke arah dinding. Sangwoo dan klonnya yang melihat itu sontak terkejut saat mereka melihat apa yang dilakukan oleh si pelatih. Dan boom, hantaman keras terjadi dikala si pelatih menyerang. Terjatuh tongkat yang dipegang oleh klon Sangwoo dari tangannya. Pekik Sangwoo yang merasa kesakitan saat tongkat yang dipegang klonnya dilepas paksa dari genggamannya. Orang-orang yang berada di sana bertepuk tangan di saat mereka melihat jurus yang digunakan oleh si pelatih. Fiuh, barusan itu sangat berbahaya. Apakah kau mau meneruskannya lagi? Tanya si pelatih kepada Klon Sangwoo sambil dia bangkit setelah menggunakan jurusnya. Klon Sangwoo hanya diam, tidak menanggapi pertanyaan dari si pelatih. Nomor 1, apakah kau baik-baik saja? Tanya Sangwoo yang melihat klonnya hanya diam, tidak menanggapi ucapan dari si pelatih. Namun tanpa basa-basi, klon Sangwoo langsung meniru gerakan dari si pelatih tadi. Orang-orang yang ada di sana sontak terkejut saat melihat tindakan dari klon Sangwoo. Bahkan si pelatih hanya bisa terbengong melihat jurusnya ditiru dengan begitu mudahnya tepat di hadapannya setelah dia menggunakan jurusnya itu. Kau bisa menirunya juga, gumam Sangwoo yang juga ikut terkejut melihatnya. Setelah mendarat dengan sangat sempurna seperti apa yang dilakukan oleh si pelatih, Klon Sangwoo berkata sambil bangkit, "Saya ingin bertarung sekali lagi." Hah, baiklah, jawab si pelatih dengan menghela nafas karena takjub dengan kemampuan dari Klon Sangwoo. Lalu mereka pun langsung bersiap-siap akan melakukan pertempuran sekali lagi. Sangwoo yang melihat itu lantas hendak pergi ke klonnya yang satunya. Dia ingin merasakan klonnya saat menembak. Di saat Sangwoo sudah pindah ke klonnya yang nomor 2, dia diperlihatkan ada muda-mudi yang sedang bermadu kasih sambil menembak. Sangwoo yang seorang jomblo, jiwanya langsung meronta-ronta saat melihat kedua muda-mudi itu. Yaps, Mimin juga seperti itu. Aku harus fokus. Aku tidak boleh terganggu oleh dua orang yang sedang bermadu kasih itu. Meskipun jiwa jombloku ini meronta-ronta, aku harus belajar dari si nomor 2, ujar Sangwoo setelah menenangkan jiwa jomblonya yang sedang meronta-ronta. Setelah mengatakan itu, piring terbangnya sudah melesat di depan klonnya. Lalu klonnya pun bersiap-siap akan menembak. Dia menunggu sampai piring terbangnya tepat berada di tempat perkiraan. Dan boom, piring terbang itu pun pecah dengan sekali dentuman pistol. Setelah Sangwoo merasakan beberapa kali klonnya melakukan itu, Sangwoo pun merasa puas. Dia pun lantas kembali ke tempat tubuhnya sendiri. Setelah Sangwoo kembali ke tubuhnya sendiri, dia merasa kelelahan yang sangat parah. Sampai-sampai tubuhnya bercucuran akan keringat. Saat Sangwoo hendak berjalan untuk pulang dari tempat itu, dia sontak terkejut karena dia merasa hilang keseimbangan.
Dia merasa pusing setelah menggunakan skill familiar terlalu lama. Dia merasa kalau mananya sudah terkuras habis. Dirasa kalau dia tidak bisa pulang untuk saat ini, dia langsung mencari tempat untuk duduk beristirahat. Setelah Sang Wu duduk, dia merasa kalau klonnya sangatlah luar biasa. Karena gerakan dari klonnya sangat akurat dan tepat, mereka juga tidak takut saat melakukan sesuatu. Sang Wu lantas berpikir akan segera melakukan latihan langsung dengan klonnya supaya dia dapat menguji kemampuannya sendiri. Di saat Sang Wu memikirkan itu semua, tiba-tiba ada seseorang yang datang hendak lewat di tempat Sang Wu berada. Saat orang itu melihat Sang Wu, dia langsung menyapa Sang Wu yang sedang duduk di sana sendiri. Sang Wu yang sedang melamun tiba-tiba disapa oleh seseorang. Dia lantas terkejut. Dan orang yang menyapanya itu adalah Haiyun. Setelah melihat kalau itu adalah Haiyun, Sang Wu lantas bertanya apa yang sedang Haiyun lakukan di sana. Sudah larut malam pula. Haiyun memberitahukan kepada Sang Wu kalau dirinya baru saja pulang dari sekolah karena dia dari tadi belajar di perpustakaan. Jadinya dia baru pulang. Di saat Sang Wu dan Haiyun sedang mengobrol, ada 3 orang dari kejauhan yang sedang melihat ke arah mereka. Apakah bocah itu yang kau maksud? Tanya orang yang berbadan gempal yang berada di paling tengah. Yang ternyata salah satu dari 3 orang itu adalah orang dari kuil Haiseong yang sebelumnya ingin memeras Sang Wu dan klonnya. Apa yang akan orang-orang itu lakukan kepada Sang Wu? Apakah mereka akan bertarung ataukah Sang Wu akan melarikan diri dari orang-orang itu? Bisa teman-teman tunggu di episode selanjutnya. Dengan Mimin di sini, see you the next video. Bersambung.